ya. Mu'alaf Ya. ini orang yang apa ya? Saya lihat kurang waras gitu. Kalau kita bandingkan dari enaknya beragama gitu kan. Di Islam Anda ini susah payah, Bang. Pagi-pagi seharusnya Anda enak tidur. Dibangunin untuk sholat subuh. Seharusnya sebulan penuh Anda tidak perlu puasa gitu kan. Enak makan, kenyang gitu kan. Kok malah milih puasa? Ini kan kalau secara logis, ini orang-orang ini nggak waras nih. Kan lebih enak di gereja seminggu sekali jingkrak-jingkrak dijamin masuk surga. Ya ya, cuma keturunan ada yang Islam, ada yang Kristen gitu. Cuma saya abu-abu. Enggak, aslinya abang ini apa? Sebelumnya tuh Islam Kristen gitu aja. Kristen, cuma Oh, Kristen. nggak Ya. inilah Kristen KTP lah bahasanya gitu. Iya. Lanjut, Bang. Ya, setelah bertahun-tahun kan saya belajar kenapa sih orang begini beragama Islam, ada apa perbedaan, ada Islam, ada Kristen. Saya pelajari dari sisi kekristenan, dari sisi keislaman. Cuman lambat laut saya seperti mendapatkan sesuatu gitu. Sesuatu kayak hidayah lah bahasanya lah ya, kalau Islam hidayah ya. Saya lebih menyukai ajaran Islam, mempelajari kitab sucinya, mempelajari Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Ternyata dan sekian beberapa tahun saya akhirnya menemui keluarga saya untuk masuk Islam. Iya. Jadi kan gini, Bang ya. Kalau secara logis gitu ya, saya bandingkan antara Islam dan Kristen gitu kan sebenarnya lebih enak di Kristen sih, Bang. Bahkan saya melihat nih, mohon maaf nih ya, mu'alaf ini orang yang apa ya? Saya lihat kurang waras gitu. Kalau kita bandingkan dari enaknya beragama gitu kan. Di Islam Anda ini susah payah, Bang. Pagi-pagi seharusnya Anda enak tidur. Dibangunin untuk sholat subuh. Seharusnya sebulan penuh Anda tidak perlu puasa gitu kan. Enak makan, kenyang gitu kan. Kok malah milih puasa? Ini kan kalau secara logis, ini orang-orang ini nggak waras nih. Kan lebih enak di gereja seminggu sekali jingkrak-jingkrak dijamin masuk surga. Kan mudah, Bang. Iya kan? Sebenarnya sih begitu. Ini Anda ini para mu'alaf ini waras enggak sih? Kok lebih memilih yang sulit gitu loh? Emang nggak benar, mualaf tuh nggak benar, mualaf tuh nggak benar tuh. Kalau dipikir-pikir mah begitu. Cuma kita kan hidup bakal mati. Mati. Nah, kita hidup ini bakal mati dan kita punya roh. Roh itu siapa yang menciptakan roh itu? Kan Tuhan yang tunggal. Makanya itu saya mempelajari itu ternyata ya Islam yang lebih sempurna. Iya, karena gini, Bang. Di Islam itu walaupun ribet gitu kan. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus membagikan harta kita kepada orang yang tidak punya. Tapi semua itu kalau kita lakukan sungguh-sungguh biidznillah, karena Allah itu akan mendatangkan suatu kedamaian yang tidak bisa dirasakan di agama lain. Betapa kita bahagianya ya. Misalnya secara nyata gitu kita kehilangan uang itu 1 juta, 2 juta gitu kan. Kita kehilangan, Bang. Tetapi secara batiniah kita mempunyai perasaan yang begitu sangat bahagia. Dan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diterangkan secara lisan. Itu hanya bisa dirasakan di dalam hati. Kebahagiaan itu. Betul enggak? Betul. Iya. Contoh Bang Andre ini. Hidupnya susah dia. Tapi dia ini tidak henti-hentinya memelihara anak yatim,
menolong orang terlantar. Dia sendiri hidupnya terlantar. Kenapa itu dilakukan? Karena dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada itu. Keterlantaran dia. Framing, Ustaz Rudy benar. Ya. Kebahagiaan dia, kesengsaraan dia sehari-hari itu bisa tertutupi dengan kebahagiaan dia dengan cara peduli kepada orang lain. Betul enggak Bang Andre? Iya, kan Bang Sugi lihat sendiri. Ya. Itu dia. Hebatnya Islam di situ. Mungkin secara duniawi kita kehilangan, susah. tetapi secara batiniah kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Itulah Islam. Beda, Hebat, kan? feel-nya beda, Mbah. Iya. Beda. Jadi kalau boleh aku tambahin ya, Mbah. Gini loh. Saya itu orang yang kalau udah tahu karakter saya, orang keras, nggak bisa diatur lah. Apa aja, gimana caranya? Ya dulu kita gimana sih mau cari untung, gimana sih mau cari untung, mau cari apa namanya kekayaan lah, kelebihan lah. Tapi pada saat di Islam, kalau kita ngerjain sesuatu pakai hati, itu nyamannya luar biasa. Masya Allah. Sekarang begini, kita ini pengen hidup nikmat atau nyaman, kan gitu. Nah nikmatnya apa nih? Oh ya kaya, nikmat kaya, ya nggak? Nah, tapi kalau nggak nyaman gimana? Kan gitu. Iya. Saya punya anak yatim, terus punya ngurusin anak jalanan, ngurusin anak telantar. Itu ada 10 orang. Bayangin, makannya itu taruhlah per orang itu 40.000 sehari. Itu udah minim loh, 40.000 sehari. Dikali 10, 400.000. Ini bukan ngomong masalah duit ya. Cuman kita ambil gambaran. Dikali 30, 12 juta. 12 juta saya harus keluarin buat makan anak-anak yatim dan anak-anak telantar. Lah, kalau saya mau cari istilahnya harta buat saya sendiri, lah 12 juta buat saya aja. Ngapain saya ngurusin anak telantar? Tapi di situ masalahnya apa? Pada saat saya ngurusin, itu rasa nyamannya itu luar biasa. Sampai detik ini pun masih Allah tuh masih berikan jalan. Jadi kayak itulah Islam. Jadi orang-orang bilang, Andre lu nyari duit lo di mana di Islam? Gue kalau nyari duit ya gue nggak usah ngurus anak yatim, nggak usah. Gue mendingan nyari duit sendiri, udah dapat duit ya kan, dapat donasi segala macam, gue perkaya tuh kayak si itulah ada tuh yang. Benar Bang Andi. Perlu diketahui ya, netizen ada 278 orang. Bang Andre ini demi mengurusi anak yatim, mualaf, ya, sampai rela cari rosokan. Iya. Ya, cari rosokan untuk memberi makan mereka. Kalaulah Bang Andre ini, ya, masuk Islam supaya kaya, itu mustahil dia lakukan. Cari rosokan untuk memberi anak yatim, memberi makan. Aduh, ini bispek. Iya, itu mustahil dilakukan kawan. Bang ini yang Asiato yang apa? Yang noise timir dulu Bang. Ya oke. Iya. Itu mustahil. Bagaimana mau cari kaya dengan cara memelihara anak yatim, terus cari uangnya itu dengan cara cari rosokan? Coba. Nggak mungkin Bang Andre cari kaya dari situ, itu nggak mungkin. Secara akal sehat, kalau saya lihat bagaimana kehidupan Bang Andre, ya, dia tidak akan mampu memelihara anak yatim sebulan 12 juta. Kalau saya lihat dari pencarian beliau, tidak mungkin bisa. Tetapi itulah keajaiban Allah. Allah permudah. In tangsurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan permudah urusanmu dunia dan akhirat. Bang Andre sudah membuktikan
Secara naluri, secara akal sehat, Bang Andre tidak akan mampu. Tapi Allah mampukan. Kenapa? Karena datangnya pertolongan itu. Begitu Bang Andre. Iya, ada Bang Basuki. Jadi gini, kenapa saya Ustadz Nandar pun pernah datang ke kafe saya, ke kedai saya. Ustadz Nandar 2 kali ya Ustadz datangnya. Ustadz Sugi, Bang Dewa, Ustadz Kainama sampai 3 kali datang. Sampai dia gini. Ustadz Kainama ini pernah bicara sama saya pas datang tuh, saya kenalin anak-anak yatim saya ajak ke belakang ya, ke belakang kayak tempat musolanya, tempat tidurnya anak-anak. Maksudnya dia tahu tuh. Saya gini, nih tidurnya anak-anak di sini Mbah gitu kan. Ustadz sama Ustadz Kainama. Kamu ini gila. Kamu gila nih Andre. Kok gila Ustadz? Wah, saya belum tentu bisa begini. Ini bukan saya yang ngomong, boleh tanya Ustadz Kainama. Enggak, kamu ini kafe dari mana? Dia bilang. Loh ini kafe wasilah dari namanya Pak Waskito itu, dia itu yang bantu waktu itu, yang bantu Coach Steven juga. Dia itu udah pakai nih tempat. Udah pakai aja sampai kamu benar-benar bisa bisa usaha. Pokoknya kamu mau ngurusin anak yatim kan, dia pakai nih 1 rumah lagi. Jadi kasih lagi 1 rumah, itu dikasih. Tidak, bukan saya mau ini enggak. Makanya saya mau memanfaatkan sesuatu hal yang orang yang berikan kepada saya memanfaatkan sebaik mungkin. Makanya saya nggak pernah mau ini. Terus Ustadz Kainama segala macam lihat Bang Julius, Coach Julius tuh datang ya. Lihat sendiri sampai lu mah gila ini, Andre. Kenapa kok orang-orang bilang pada gila? Padahal saya berasa gini. Saya ngerasa nyaman dan saya merasa nggak berat, dalam arti ya berat ya, cuman saya nyaman. Wah, duit kurang ya, iya. Jual apa? Jual handphone, jual apa? Jadi yang dari viewer, maaf ya viewer, saya bilang ke orangnya, saya jual laptop, saya buat beli ini buat nambahin. Dan itu itu yang saya lakukan, yang penting kenyamanan saya. Makanya di situ orang-orang non muslim mengatakan Andre itu cuma mau cari duit, di mana di masuk Islam segala macam. Andre itu nggak ngamalin Al-Qur'annya. Boleh dites ini, ayo situ dites. Setiap hari saya baca 4 ayat Al-Qur'an. Saya setiap hari baca. Sampai saya tuh coba ngafalin kalau bisa 1 ayat 1 hari. Basuki pernah saya dites sama Basuki waktu di kafe. Ar-Rahman saya hafal dalam waktu 4 hari. Saya hafal ayat-ayat yang lain segala macam. Nah, di sini kalau sananya kok kayak Mbak Sugi bilang tadi, Islam itu kan ribet ya. Udah sholat 5 kali, pakai puasa, mesti ini, berdoa aja ribet banget, harus pakai nyuci kaki, tangan, muka. Ya ilah, ribet amat sih. Lah, lu hidup udah enak, lu udah pengen enak, tapi terus lu nggak mau ribet. Nah, ini bukan ribet. Ini nggak ribet kalau kita pakai hati. Ini nggak ribet, demi Allah ini nyaman. Mantap, subhanallah. Iya, sampai saat ini kenapa saya masih bisa bertahan? Karena apa? Karena saya pakai hati dan saya nyaman. Saya bilang ini nggak ribet. Ini adalah suatu proses untuk kita bisa merasa nyaman. Lillahi ta'ala. Itu Mbak Sugi, mau ngobah? Iya. Bahkan ketika saya menjodohkan Bang Andre dengan pegawainya itu ya. Saya ingat betul, saya tanya ini calon istrinya Bang Andre waktu itu. Anda tahu kehidupan Bang Andre? Tahu. Bukankah Anda tahu kadang Bang Andre sehari makan, sehari enggak? Tahu. Iya. Apakah Anda siap? Siap. Masya Allah, merinding saya dengar itu. Tidak ada perempuan zaman sekarang seperti itu. Perempuan itu inginnya hidup enak, ya bisa berdandan, bisa shopping, ya kan. Tapi lihat istrinya Bang Andre sebelum jadi istrinya ya. Saya tanya ini, Mbak, Anda tahu bagaimana kehidupan Bang Andre sehari-hari? Kadang makan, kadang tidak. Memelihara anak yatim, memelihara orang terlantar.
Anda sanggup enggak? Jika suatu saat lebih buruk daripada ini, sanggup katanya. Masya Allah, Bang Andri, jangan disia-siakan. Saya bilang, jangan disia-siakan. Anda menyesal kalau tidak bisa dapat ini. Sampai nanya ya Ustadz ya. Jadi kapan? Iya. Ya kan? Buru-buru amat saya gituin. Ini Natalia juga kenal juga. Bahkan akrab sama Natalia. Akan saya istri solehah. Masya Allah. Dan saya Makanya gini loh. Enggak apa ya? Perjalanan ini biar tahu sedikit cerita. Mungkin Ustadz Nandar dulu sempat, ini nggak apa-apa ya Ustadz ya, dulu sempat mungkin berpikir saya kayak gimana ya kan, kok Andre nggak mau diajak ketemu, dulu kan begitu Ustadz. Kenapa nih, ini apakah ini mualaf bener atau enggak gitu kan, karena saya itu dulu, zamannya dulu Ustadz, itu Masih saya pindah-pindah. saya bingung, saya nggak mau namanya, waduh gua nggak ada tempat nih, takutnya kayak malah dikucilin kan, waduh, jadi saya kadang di mana gitu, bingung gitu loh. Nah, terus apa namanya, kayak gimana ya, kayak gua nggak mungkin nih ada ustadz, ada apa namanya, ada orang yang mau datang tapi gua nggak punya tempat. Nah, terus itu apa, Google Drive saya itu dihack, nggak tahu sama siapa. Foto-foto saya itu yang zamannya dulu saya masih Nyembah jahat manusia. lah. Iya, masih jahat lah. Atau masih ini segala macam itu. Masih gila lah, masih gila nyembah manusia gitu maksudnya. Terus apa namanya, disebar. Jadi orang berpikir, wah Andre kok begini. Terus ada orang apa kayak viewer ngasih saya duit segala macam. Itu saya screenshot. Sebenarnya saya untuk bukti bahwa jangan sampai ada terjadi apa-apa, karena saya tidak mau nih orang nih misalkan senang sama saya gitu kan, ngasih duit lah, kan kamu yang ngasih bukan saya nggak minta. Itu akhirnya dijadi persenjatain, akhirnya orang-orang berpikir bahwa saya itu cuma ngumpulin donasi. Itu langsung saya down, sampai saya keluar dari semua grup lintas agama, bener nggak? Iya. Saya udah nggak apa-apa, gue sendiri. Kesendirian saya inilah yang sampai saya jadi pemulung. Paling Saya curhatnya jadi- sama saya. Iya, sama batu gitu kan. Sampai pagi, ingat nggak kita video call, Iya. Bah? Sama Jadi Egel. Sama Egel. Udah, saya udah nggak peduli, Mbah. Mau orang ngomong apa jelek terserah. Saya sendiri, dan alhamdulillah sampai saya jadi pemulung itu curhat sama Mbak Sugi. Jalan kok tiba-tiba saya bisa ada yang ngasih kafe dan saya bisa berjalan sampai saat ini. Kira-kira gimana Allah tuh ngasih jalan kayak gimana ya Allah. Makanya di sini saya juga ngajarin. Saya nggak nyangka apa namanya yang apa. Jadi si Yuni ini kan viewer saya. Nggak nyangka kok dia ini kan ngikut saya udah lama, tapi saya nggak mau ada perasaan. Tapi kok terus akhirnya kok malah dipanggil sama Mbak Sugi, ayo sini. Kamu suka nggak sama Andre? Suka lah. Kapan lu ngomong suka nih? Jadi kayak gitu. Jadi kayak gimana, kayak Allah tuh udah kasih jalan. Dan apa gimana ya? Kayak nggak nyangka aja, Mbak. Iya. Nggak nyangka kok. Lu mau sama gua? Mau. Lah. Ya udah. Kapan, katanya Yuni kan begitu. Kapan? Entar dulu dong. Buru-buru. Nah, habis itulah. Akhirnya dia minta mendesak, akhirnya Februari kita menikah 2022. Disitulah. Itu hari itu nggak nyangka kalau mau saya apa ya? Saya tembak ya. Iya. Makanya di situ apa namanya, nggak nyangka sesuatu hal yang terjadi yang kita nggak duga-duga. Lah siapa ya kalau ngelihat, Ustadz Nandar juga udah ngelihat kali, apa namanya, waktu udah ngelihat itu apa namanya yang kemarin apa yang datang, apa kan saya bilang ya apa, bahwa posisinya itu saya itu belum menikah, tapi gue emang udah suka sama ini Yuni gitu kan, cuman ya udahlah kita ini aja. Tapi untuk menyatakan nggak pernah, tapi Mbak Sugi lah yang pertama mendeklarkan untuk supaya jadi, itu dia. Dan alhamdulillah Masya Allah. sekarang ini ya saya ngerasa nyaman aja begini, benar-benar nyaman. Dan alhamdulillah kok
Yuni juga baik dan bisa akrab. Ini sama Natalia aja akrab. Ya kan, masih chatting-chattingan. Gua nggak tahu chatting-chattingan apa ya. Ya pokoknya masih chatting-chattingan lah. Biasa Ya. urusan wanita mas, setting-settingan. Jadi saya melihat pertama kali Mbak Yuni itu, ini wanita ini kok kayaknya bisa ini dijadikan pendamping Bang Andre. Padahal baru pertama kali melihat itu kan, Bang Andre. Iya. Gimana itu? Saya bilang kan begini gitu kan. Ya udah Iya. coba panggil suruh sini. Langsung dijodohkan hari itu. Masya Allah. Nggak nyangka juga ya. Saya pun tidak ada rencana main ke situ untuk menjodohkan Bang Andre, nggak ada. Tapi Ada, begitu iya, saya melihat Mbak Yuni, bahkan waktu di tempatnya Teh Kiki nggak ada kita bicara soal itu kan? Ya, nggak ada. Nggak Cuma ada. pengen buat kafe saya doang. Iya, begitu saya melihat Mbak Yuni ini bisa ini. Sepertinya berjodoh dengan Bang Andre ini. Saya panggil, saya dudukkan berdua di hadapan saya tanya, Bang Andre, apa pendapatmu tentang Mbak Yuni? Mbak Yuni, apa pendapatmu tentang Bang Andre? Nah, curhatlah berdua. Ya udah. Ini kah kalian? Alhamdulillah. Ini Bang Jack bilang, "Pil dong Mbak Yuninya." Oh, enggak, nanti lu ngatain gua. Itu apa namanya? Andre ngejak kodok di mana gitu. Oh, cakep istrinya Bang Andre, Masya Allah. Keren. Amin, amin. Ya begitulah. Jadi bukan ini apa Bang Aziasto apa para mualaf itu sebenarnya malah nyari masalah, malah nyari perkara. Hidup ya. Saya mau sholat dulu ya, Bang Andre, dilanjut. Mbak Natalia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Maaf, saya sholat dulu, saya tetap di atas. Monggo dilanjut bincang-bincangnya. Iya, Ustaz. Siap, Mbak Natali. Assalamualaikum Mbak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Natali. Iya, alhamdulillah ya ada Mas Andre di sini. Sebenarnya kalau ngelihat Mas Andre tuh berteman sama Mas Andre tuh bikin aku minder gitu. Karena Masya Allah ini ya, Mas Andre tuh kalau dilihat-lihat perjuangannya itu loh, Mas Nandar, perjuangannya Mas Andre ini dia mualaf udah ninggalin semuanya, terus dia berjuang nyari akhirat. Ini aku lihat, aku sampai minder tuh gini loh, Mas Andre ini kok dilihat secara fakta aja ya, beliau ini bukan sultan gitu loh, bukan sultan, bukan orang yang sampai berkelebihan harta gitu, tapi dia ini bersyukur banget, bersyukur bahkan dia sampai mau ngehidupi anak-anak terlantar, anak yatim, Masya Allah. Jadi aku ngelihat ini harus dicontoh tapi sulit banget gitu, nggak semua orang loh bisa nyontoh Mas Andre. Orang yang punya uang banyak belum tentu bisa memperlakukan anak-anak terlantar seperti yang Mas Andre lakukan gitu. Oh ya, terus kabarnya gimana Mas, anak-anak yang di sana masih di sana ya? Iya masih Masih, alhamdulillah. apa namanya lagi ngurus surat-surat karena kan sekarang lagi kejar paket. Mm-mm. Nah saya pengen masukin SD yang 2 orang ini. Mm-mm. Nah yang satu yang udah gede dia pengen apa namanya kayak kursus. Dia bilang dia pengen kursus apa, makanya kan ya udah kita kembangin dulu kafe, kita kumpulin duit, nanti kita buat lu kursus buat anak-anak sekolah, saya bilang gitu. Jadi apa, karena gini, pemasukan YouTube juga berapa sih? Paling gede 2 juta, ya kan? Nggak gede kok, boleh dicek, silakan dicek itunya saya deh. Nggak gede kok. Nah, tapi apa namanya, kayak kemarin saya mohon maaf gitu kalau ada di YouTube minta donasi token listrik. Karena apa? Ya karena memang kondisi memang lagi begini kan. Karena saya lagi ngumpulin buat mereka sekolah. Apa namanya? Apa? Tahun ini ya harus Itu sekolah. ada suaranya Mbak Yuni tuh. Iya, Makanya ini aku ngeliat nih Mas Andre sama Mbak Yuni nih, Masya Allah. Ini bener-bener berhijrah yang sampai mencontoh Nabi Muhammad, mencontoh Rasulullah.
bahwa memuliakan anak yatim. Istrinya nih juga hebat banget ya, bisa sabar dampingin sesosok Mas Andre loh ya, sesosok Mas Andre yang kayak begini ya, hidupnya kayak begini, serba berkecukupan ya. Dan alhamdulillah Mbak Yuninya sabar gitu, bisa berbagi. Masya Allah. Ini, oh ya Mas, amalannya apa sih kok sampai istrinya Mas Andre tuh bisa sekuat itu ya? Mas Andre kan berarti ngebimbing istrinya nih. Itu Mas Andre mungkin ada amalan khusus nggak nih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman buat kita juga gitu. Gue ngejek kodok kali ya. Enggak. Amalannya sebenarnya enggak. Saya nggak minta apa-apa sama istri. Jadi kan gini, Heeh, mungkin si Yuni itu kan nonton saya segala macam. heeh. Mungkin dari background dulu ya. Dulu dia itu kayak yang apa namanya yang notabene wanita yang apa namanya yang seneng dugem segala macam ini itu. Hmm. Terus apa pada saat di sini gitu, saya bilang kamu ngapain di sini, ya kan? Kamu ngapain nyusah-nyusahin hidupmu, gitu kan? Hmm. Udah, saya nggak punya apa-apa, saya bilang. Terus saya cuma bilang, cantiknya kamu ini, seksinya bodimu ini, kamu mati jadi mayat, bangke, nggak ada yang mau nemeninmu, saya bilang. Hmm. Terus modalmu apa? Kalau seandainya nggak mau apa namanya beribadah sama Allah, sama istilahnya setia kepada suami, apa yang lu mau? Kesenangan. Wah, Bang- gua seksi nih. Bang Andre, Ya siap. Bang Andre, ada yang minta DM itu, Gibran di bawah. Oh ya, Ada yang minta DM itu. katanya Oh iya, bisa iya. open cam nggak? Mau lihat anak-anaknya Heeh. katanya gitu. Iya. Lagi pada makan, bisa sih. Cuman ini yang sini anak-anak apa namanya? Anak-anak anak-anak apa namanya? Yang Faturfian lagi pada makan. Bentar. Di follow saja mungkin ya. Nanti di DM mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan sama dengan Bang Andre. Bang Mualaf, izin pamit dulu ya. Sinyalnya kurang bagus. Pamit dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih ini? Ini Vian. Nah, ini Fatur. Nah, jadi apa namanya? Ada yang masih bayi juga kan ya Mas ya? Ada. Terus apa namanya? Ini kamu mau sekolah kapan? Nih gini deh nih ya, gua ngomong begini ya, kayak gimana ya? Tunggu sebentar. Jadi bukan apa namanya? Bukan dibuat apa ya? Gua buat. Kok begini ya? Tunggu. Kok layarnya? Oh ya ini. Oke, nih. Oke, nih. What if Fatur? Gua nanya nih. Kan di Asafia ada pesantren. Diurusin sekolahnya di sana, ya. Pokoknya diurusin semuanya kebutuhan kamu segala macam. Kebutuhan kamu tuh diurusin, kebutuhan kamu dilengkapin segala macam. Makannya, ininya. Pokoknya semuanya lengkap. Mau nggak di sana? Hah? Kenapa nggak? Hah? Lo ngapain kan? Katanya Om galak kan? Lihat kan? Jadi kalau seandainya misalkan banyak orang yang apa namanya istilahnya gimana ya? Kalau mereka ini kayak mereka ini gini. Ngapain sih? Ini yang apa ada si Fatar ya? Umur berapa Fatar? 3 tahun. Ada ya 3 tahun. Ya lagi keluar. Nah, apa di sini posisinya saya ini yang penting mereka itu bisa sekolah kayak kemarin sunat ya? Hah? Sunat, mereka sunat. Jadi emang benar-benar saya pengen apa namanya
apa namanya apa ya, kayak saya anggap anak saya gitu loh. Oke, ya udah terus lanjutin makannya. Jadi kayak apa ya, kayak eh saya anggap benar-benar anak lah. Nggak tahu ya, susah untuk mendescribe-nya, susah juga ya, gimana ya, walaupun bukan anak saya tapi makanya kan saya kasih clue tuh ada Asafia. Asafia bagus loh, tahu kan Asafia bagus, itu tempat untuk anak-anak panti asuh, anak-anak yatim, itu diurusin semuanya segala macam, bahkan saya udah ajak ke sana, ayo ke sini, mau nggak mau, maunya sama saya nggak mau, bahkan sampai nangis nggak mau gitu loh. Jadi karena saya gini, saya didik nakal, tidak boleh main, tidak boleh ini, dia tahu. Nah disinilah yang apa namanya, bentuk ini saya gitu. Siap Bang Gibran. Kenapa Bang Gibran nih? Gue baru baca. Ada yang nanya nih Mas. Beliau kapan minta jadi DM itu. Oh, iya DM saya dulu Bang Gibran, soalnya nggak bisa di add ini, saya nge-add nggak bisa. Tolong Ditanya juga apa? tuh Mas, dapatnya dari mana? Iya nanti katanya. tolong DM saya di add, tolong DM saya karena saya nggak bisa DM karena saya lagi di atas dan nggak bisa di add. Oh iya, follow dulu, di follow dulu Bang Andre, nanti Bang Andre nyusul follow balik. Di follow dulu, nanti saya suruh follow balik. Dan apa namanya ya, susah juga ya untuk mendescribe apa yang saya rasakan atau apa yang saya ini pada anak-anak ini. Ya banyak orang-orang mengatakan si Andre cuma cari sensasi, ya udahlah, terserah lah. Kalau mau nyari sensasi ya nggak begini. Kalau cari apa, kalau seandainya misalkan saya apa namanya mau ya kayak ada lah tuh yang ngumpulin donasi, katanya ngakunya buat apa Ustaz Andar, buat anak yatim gitu ya, dan akhirnya buat beli apa, robot-robotan ya. Emang serius kok gitu sih? Siapa itu Ustaz? Ya udah nggak usah disebutin lah, nggak usah Iya, disebutin. Ini Pak Labu Wah. itu. Ya, Robot-robotan harga 5 juta, guys. dari donasi itu. Nah saya punya apa? Nggak, istilahnya begitu loh. Kalau saya mau dibanding-bandingin, ayo banding-bandingin. Bahkan saya kasih alamat loh. Saya kasih alamat Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Ayo mampir. Ya kan? Ayo mampir. Lihat, langsung lihat. Dan kebanyakan viewer-viewer yang datang itu langsung datang. Kayak tadi malam, maaf siapa? Tadi malam datang siapa? Yang ngasih baju koko sama uang mereka. Itunya Tewati. Nah, ada viewer Tewati. Dia datang. Saya gini, saya serahkan ke anak-anak. Silakan. Dan Tewati kan di luar negeri, dia mewakili saudaranya datang. terus apa? Wah, gini deh. Kalau ada viewer datang, nih kamu ya. Kalau ada viewer datang, misalkan ngasih duit, terus ayah bilang apa? Buat siapa? Langsung bagiin ke anak-anak langsung. Nah, bukan buat saya, enggak. Silakan datang, langsung bagiin ke mereka. Semalam dibagiin tuh langsung ke anak-anak. Lihat ya, tadi malam. 50. Karena gini, ini memang buat mereka kok. Saya minta donasi pun buat mereka. Dan saya kayak token listrik, kenapa? Ini depan istri saya ngomong. Jadi maksudnya tuh mereka tahu. Jadi bukan saya ngumpet, biasanya kalau mau curang kan begitu. Apa namanya? Jangan bilang jangan sampai tahu istri saya. Kan gitu-gitu biasanya. Kok ini istri saya tahu kok. Saya token listrik, saya minta supaya apa? Supaya waduh, listrik udah begini. Mati dikit lagi. Di berapa aja lah, yang penting nyala. Udah. Kok lu bisa segitu banget, Andre? Ya, pengeluaran, biar tahu pengeluaran buat makan mereka bagaimana. Apa kamu gua harus puasa mereka? Ya kalau nggak sanggup buang aja, Andre. Oh, kalau nggak sanggup gua usir. Apakah lu tega? Lu ngusir anak-anak yang lagi dalam kondisi butuh perawatan, lu usir? Kira-kira gimana? Kan gitu. Kita pikir di situ baik-baik lah. Pada saat kita sudah ngurusin, jangan lu pada saat lu nggak sanggup, jangan lu lepas. Lanjutin. Apa aja yang lu punya, lu jualin. Itu saya. Gitu loh.
Itu yang apa yang buat saya itu sekarang merasa nyaman di Islam, karena saya ngikutin gini, apa namanya, wejangan buat saya sih, dari saya ya. Islam itu artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berserah diri. Bagaimana ciri-ciri orang berserah diri? Ya kan? Itu dia. Ini yang saya lakukan. Saya berserah diri sama Allah. Apapun yang terjadi besok, itu semua rencana Allah. Bukan rencana saya. Itu loh. Ini bukan guruin loh, Pak Ustadz Nandar. Bukan loh. Ntar bilang guruin lagi. Ayo bayar kos. Iya. Lanjut dong, kok pada diem? Iya, nyimak Mas Andre. Nyimak Mas, nyimak. Oh, tadi ada yang nanya Mas, itu anak-anaknya dapat dari mana? Datangnya gimana tuh? Datangnya di mana? Daerah Cilincing. Kalau yang Fatur itu orang tuanya udah nggak ada. Ya kayak ngamen lah, kayak ngamen anak-anak gitu loh, gitu-gitu. Terus saya bilang udah makan di sini, kalau mau makan di sini, saya bilang begitu. Terus saya cari duit, makan gitu. Akhirnya lama-lama kok ikut gitu. Terus yang satu juga kayak anak ini apa namanya, yang sebenarnya yang satu ada ibunya ya bun ya. Ada ibunya yang satu, cuman nggak mau ngurus gitu. Akhirnya di apa namanya, dilepas. Akhirnya jadi kayak anak jalanan gitu loh, kayak apa namanya, ya kayak ngamen juga begitu. Dan pada saat udah bagus, udah sehat, udah apa namanya, udah rapi, baru nongol emaknya kan gitu. Nah anaknya nggak mau, maunya di saya gitu. Itu yang satu. Jadi sejarahnya begitu. Nah terus yang bayi ini, yang satu ini itu ada ibunya gitu. Ada ibunya, cuman kan kondisi lagi apa namanya, lagi apa, nggak bisa apa-apa. Jadi saya tampung semuanya gitu. Saya tampung semuanya. Jadi saya anggap ya ini anak saya udah. Ibunya umur berapa sih ibunya? Jadi masih muda banget. Umurnya masih 20 tahun. Jadi kayak akhirnya jadi kayak gitu, makanya saya urusin. Umurnya 20 tahun. Nah, saya tampung semuanya di situ. Makanya kalau misalkan orang masih nggak yakin sama cerita saya dibilang katanya saya buat cerita, datang ke Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko, Pondok Gede, sebelah Jeko persis. Udah, kalau nggak cari di map, Google Map itu MP Coffee Jatiwaringin. Udah satu plek, pasti nyampe dan pasti ketemu saya dan anak-anak. Udah pasti. Itu makanya Ustadz Nandar itu sampai udah 3 kali ya udah datang ya Ustadz Nandar ya. Ustadz. Gimana Mas, Bang Andre? Iya, ke kafe saya udah berapa kali ya? 3 kali ya? Kali 2 kali. Kayaknya 2 kali ya, Bang Andre. 2 kali ya? Iya. Nah, describe deh Bang, Ustadz. Kayak gimana Ustadz? Gimana? Iya, gambarin lah bagaimana. Apakah di situ ada anak-anak yatim? Ada anak-anak jalan? Kalau yang anak yatim saya belum ini ya Bang Andre ya. Waktu itu masih di belum luar ya. Ustadz ya? Di luar aku nggak ngerti. Waktu numpang sholat di rumah itu kan, belakang itu. Waktu itu kan aku jadi imamnya, Bang Andre jadi makmum, nggak salah. Iya. Nah itu ada anak-anak. Iya. Lupa aku sumpah. Itu ada anak-anak. Ada anak-anak ya? Ada. Adanya kucing aku lihat itu. Kucing kalau nggak salah. Ada. Ya pokoknya
Tahu lah. Terus itu yang apa yang karyawan kafe saya siapa? Apa namanya? Anak jalanan atau bukan tuh Ustadz? Oh iya iya iya. Jadi itu fakta. Kalau mau bukti silakan datang. Nah, yang lihat banyak itu yang itu Bang Jul, ada di YouTube-nya Bang Julius tuh. Itu ada. Dia live. Ada apa Ustadz siapa? Bang Handi CDBS, Bang Handi ada. Terus siapa lagi sih? Ya banyak lah semuanya tuh, para kristolog udah pada datang, termasuk Bang Bade Sugi. Mau kasih bukti apa lagi? Gitu loh. Jadi biar bungkam itu orang-orang non muslim tuh yang ngata-ngatain saya kayak gimana, biar ayo kita buktiin. Apa sakuyuk? Hah? Oh iya.